udah pupuk. Pagi-pagi saya masih di tempat tidur, dia udah sama bapaknya di dapur, ngikut-ngikutin gitu. Si bapaknya bikin kopi, bikin apa dia ikutin, dia nontonin gitu. Saya masih males-malesan di tempat tidur. Terus bapaknya udah selesai, dia nyamperin saya ke kamar, terus gitu-gitu, terus menuju ke pintu, kayak ngendus-ngendus pintu luar, pintu teras belakang. Akhirnya saya tahu itu kode dia kayak bilang, ayo dong, aku pengen keluar, aku pengen pup gitu. Benar aja, saya bangun buka pintu, dia langsung nyibrit gitu, muter-muter, lari-lari kayak setan gitu. Terus berapa putaran, terus endus-endus sana, endus sini, terus lari ke koridor, balik lagi ke belakang, terus pupup deh. Udah, sekarang dia udah tenang, udah makan, udah pipis, udah pupup. Sekarang dia nemenin emaknya di kitchen. Dia memang gitu guys, dia seneng nemenin semua aktivitas orang rumahnya. So ini saya lagi ngerebus air, airnya udah selesai ya. Ini air buat minuman saya. Kemarin saya minum udang uwuh kan ya. Seperti saya bilang di episode sebelumnya, makin kesini saya minum pagi, saya makin terinspirasi untuk minum pagi, dirutinin gitu. Biasanya kan saya jarang ngerutinin minum pagi gitu kan. Nah sekarang saya ngerutinin minum pagi yang sehat, yang serba alami, rempah atau enggak fusi itu loh, fusion, yang herbal atau apa. Nah kali ini pagi ini saya mau air pare itu konon, saya sih masih nunggu, maksudnya berharap-harap gitu ada satu penelitian ilmiah tentang pare gitu ya. Tapi sejauh ini kan kabar yang beredar kan pare itu bagus untuk mencegah kanker, mengobati kista kayak gitu-gitu kan. Jadi saya mau ini parenya saya beli 2 tempo hari di tetangga lama di Natura dari Grace. Hi Grace, thank you for the parenya seger-seger, ijo-ijo, bulat-bulat ya, terus rapi lagi. Saya suka nih belanja di Grace, rapi dia sayurannya, dibungkusin bersih-bersih sayurnya gitu, dipilih-pilihin yang bagus-bagus. Oke, ini pare untuk minuman saya pagi ini. Kayaknya mungkin saya mau slice aja, saya mau iris-iris dan taruh di kontainer yang ketutup rapat, taruh di kulkas biar bisa buat minuman beberapa hari ke depan. Oke, aman. 1 pare lagi biar saya bisa buat tumis-tumis pakai teri atau apa buat saya, karena Paksu nggak makan teri-teri ikan-ikanan dan pare-parean, dia nggak begitu suka pare. Oke, terus samping itu saya juga hari ini mau bikin coleslaw saya. Si Pak Su kan seneng coleslaw ya, itu yang biasa kita punya. Ini kemarin beli di Lulu. Excuse me. Si Pak Su tuh seneng banget coleslaw. Itu salah satu menu rutinnya dia. Jadi tiap kali saya bikin salad coleslaw itu ya udah bisa buat seminggu gitu. Tinggal ambil di kulkas. Dan saya suka banget sih kalau olahan-olahan yang yang bisa bertahan berhari-hari gitu di kulkas awet. Nah itu saya suka banget. Karena ya itu ngirit waktu ngirit capek juga gitu. Nah ini entah saya mau buat coleslaw dua-duanya. Ini nggak terlalu besar sih, cuman nggak nyampe sekilo, 704 gram. Ini juga kurang lebih sama kayaknya, 694 gram. Tempo hari beli di Lulu. Nah ini coleslawnya saya mau siapin aja. Baby carrot, ini juga carrotnya kita tinggal dikupasin, diiris-iris.
Dan ini saya masih punya ini, sarungnya masih punya cumi sama ini teri. Nah ini juga beli di Grace nih kemarin, tetangga saya di Natura. Ini juga tuh, lihat tuh, ini udah berapa hari tapi masih bagus tuh, cakep, karena sama dia dirapi gitu, dibungkus. Terus bungkusnya juga kayaknya bersih, jadi nggak cepet uletan, nggak cepet busuk. Nih, ini juga termasuk tuh cumi saya, belum kesempatan untuk masak, udah berapa hari. Nah makanya mudah-mudahan masih bagus. Mungkin nanti sore atau besok saya mau olah ini. Ini kenapa saya beli, tadinya pengen ini bikin sambal apa namanya, sambal ijo taruh di kulkas buat berapa hari. Ini khusus buat saya kalau ikan-ikanan kan, karena si Pak Su nggak makan. Udah, ini saya mau nyiapin buat coleslaw dulu. Udah itu aja. Oke, ini hari ini harus beli tahu udah tinggal 3 biji. Nah biasanya saya pesen tahu itu di pabrik di dekat perumahan Natura sana, Serpong, Puspiptek. Dan itu apa ya, 10.000 satu kantong, isinya 10 potong tahu, ukuran kecil apa sedang tuh namanya ya, yang orang kadang-kadang saya dengar orang suka biasa nyebut tahu setan atau tahu apa gitu. Apa salah ya? Ini saya mau beresin dulu. Lila mau bantuin? Bisa bantuin nggak? Bantuin yuk. Bantuin dong, nonton aja nih Lila nih, kamu nih. Nonton aja kamu nih Lila. Ini saya nggak suka ninggalin ini lama-lama. Si Pak Su senengnya nirisin piring atau apa yang basah-basah gitu di sini. Saya nggak suka. Saya lebih suka di situ, di rak itu. Dan dia nggak suka di rak itu. Oke, itulah isinya. Dunia memang penuh setuju tidak setuju, pertentangan dan segala perdebatan. Ya kan, Lil? Lila masak apa hari ini? Kita bikin coleslaw ya? Iya? Suka coleslaw? Kamu sukanya carrotnya ya? Iya, nanti dapat carrot kamu pasti sayang. Ya pasti, kalau kita masak carrot pasti Lila dapat carrot. Ya, nanti kita masak coleslaw. Kamu temenin di sini ya. Pintar? Anak pintar. Anak pintar. Anak pintar. I love you so much. Oke, saya mau iris-iris dulu ininya. Ini sebenarnya bukan hal yang bisa apa ya, bukan hal yang spesial untuk di channelin ya, apa sih, untuk dibikinin video jadiin konten gitu ya, tapi lebih ke obrolannya. Kalau saya bilang lebih ke obrolannya, kita ngobrol pagi bareng in the process ya. Nah ini saya cutting boardnya pakai yang abu-abu ini, nggak seperti biasanya pakai yang putih gini. Excuse me. Kalau yang putih ini saya biasa buat iris-iris yang bau-bau ya, yang bawang, bumbu cabe, bawang, kayak gitu-gitulah, bawang putih. Nah kalau untuk sayuran yang nggak butuh bau-bauan begitu, saya pakai yang ini, yang abu-abu. Ada lagi satu untuk buah. Kalau untuk buah saya pakai ini. Ini berfaedah banget ya, saya suka banget ini cutting boardnya, yang jadi dia semacam plastik gitu tapi tebal banget plastiknya, nggak mudah gores apa, dan gampang ya, nggak tebel, nyimpennya gampang, nyucinya gampang, ngeringinnya juga gampang. Dan ini kenapa saya pakai cutting board yang ini, karena ini kan saya buat minum, buat ditaruh di air yang saya akan minum, dan saya nggak mau ada bau-bauan bawang putih di minuman saya. Jadi pakainya yang ini, cutting board non bau. Kok bisa sih, kok berani sih minum air pare, kan pahit. Ya iya, pahit-pahit dikit ya nggak apa-apa. Sebenarnya apa sih yang lebih penting
ngerasain pahit yang cuma sekejap di lidah, di mulut, cuma sekejap, habis itu lewat pahitnya, atau sembuh dari penyakit atau mencegah beberapa penyakit yang kamu nggak mau kamu dapetin? Jawab itu, coba pertanyaannya. Jadi ya itu, jawaban saya itu. Jawaban saya berupa pertanyaan. Tuh, nggak apa-apa, saran saya, ya namanya obat itu kan pahit ya. Kalau pel emang udah di apa ya? Kalau kapsul kan udah dibungkus, jadi mungkin nggak terlalu pahit. Kalau pel tinggal telan. Kalau ini kan kita minum, memang iya mengganggu, nggak enak dirasa. Tapi apa sih, hidup itu kan tentang enak dan nggak enak, ada nggak enak. Ya udah, ngapain dijalanin yang nggak enak, di skip aja yang nggak enak gitu. Ngapain susah, ngapain menderita sih dicari-cari? No, kalau dalam konteks dalam urusan obat dan kesehatan, bukan cari nggak enak, tapi justru cari enak lewat nggak enak. Nah, bingung kan? Emang kalau ngomong sama saya harus siap-siap begitu ya, siap-siap berdialektika. Nah, ini udah, saya bakal cari kontainer untuk nyimpen ini supaya awet. Kayaknya ini aja cukup tuh, karena ini ada tutupnya rapet sekali, dan ini udah saya cuci tadi, jadi udah aman. Ini bisa lebih dari seminggu ini sih. Kalau saya mau minum tiap hari, entah pagi atau sore, pokoknya saya usahain tiap hari tuh ada. Dan ini emang pahit banget sih. Pahit banget. Tapi kenapa saya sangat gak keberatan sih minum yang pahit-pahit, yang gak enak-enak, selama itu buat kesehatan, buat obat ya. Karena waktu di Cina kan saya ngedapetin ada kista di payudara, dan waktu itu saya ngeri banget, sampai sekarang juga ngeri sih, ngeri banget, takut kanker, saya berkembang jadi kanker. Nah, kistanya waktu itu statusnya benign artinya jinak. Tapi kalau kita nggak treatment kan kita nggak pernah tahu ya, mungkin bisa lebih parah jadi kanker. Nauzubillah min dzalik, amit-amit jangan sampai, ya Allah jangan sampai. Jadi akhirnya sejak itu saya udah mulai rajin tuh, sejak di Cina itu. Ini sejak 4 tahun lalu lah ya, kurang lebih 4 atau 5 tahun lalu saya udah mulai rajin minum, makan jamu-jamuan, terus pare-pare kayak gini gitu kan. Dan saya nggak merasa tersiksa minumnya gitu. Jadi waktu minum tuh saya nikmatin banget segala kepahitan itu, jamu-jamunya. Oh ya, ini airnya jangan air mendidih saya. Waktu itu saya pernah baca, kalau nggak salah, di koreksi ya kalau salah ya, kalau saya salah. Kalau nggak salah itu saya lihat di salah satu postingnya Dr. Zaidul Akbar di Instagram kalau nggak salah saya lihat. Dan pertama saya dengar tentang nama Zaidul Akbar itu dari seorang teman lama saya. Waktu itu namanya Dewi Liana. Hai Dewi, makasih Wi udah ngasih info saya tentang Dr. Zaidul. Akhirnya udah. Nah, katanya kalau kita mau bikin minuman fusion herbal sayur-sayuran gitu, yang kayak pare gini dan kawan-kawan, jangan minumannya itu direbus sama airnya gitu. Karena nanti kalau nggak salah ya, itu kandungan-kandungan yang bagusnya, yang sehatnya itu jadi hilang gitu. Yang mestinya sehat jadi nggak sehat, kayak semacam rimpang-rimpangan itu ya, jahe, kunyit, kayak gitu-gitu kan biasa buat jamu. Katanya di salah satu sumber yang saya lihat itu nggak baik untuk direbus bareng gitu. Jadi lebih baik airnya dulu direbus, terus udah gitu matiin dulu, baru dimasukin, diguyur ke apa yang kita mau minum itu. Selama ini saya jahe, pas lain pare ya, jahe, sereh, kunyit itu biasanya saya cuci semua tuh, iris, taruh di freezer. Kalau mau minum tinggal saya cemplungin di air panas gitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan ngutip atau kesalahan informasi yang barusan saya bilang, tolong koreksi kalau salah ya, makasih sebelumnya. Nah, ini saya udah dapat airnya, air panasnya. Ini
suhu di atas suhu ruang. Ini tangan saya dan minuman buat saya sendiri ya, jadi saya celup nggak apa-apa. Ya, suhu sedikit di atas suhu ruang. Untuk kali ini mungkin 3 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bawa sehat buat saya, bisa ngobatin dan bisa mencegah. Oke. Ya, inilah minuman pare saya. Minuman pagi ini. Kamu minum apa pagi ini? Usahain yang sehat-sehat ya. Salam sehat, stay safe, stay healthy, jaga imun, jaga iman. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan lagi, silaturahim lagi sama semua teman-teman, orang-orang yang kita sayang, yang kita cintai, keluarga, dan lain sebagainya. Selamat pagi. Belum terasa pahitnya. Tapi saya butuh minum dari tadi, tenggorokannya udah seret terus. Nice, tambah lagi aja deh. Dah.